Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa YouTube Kemenak Kulon Progo yang dirahmati Allah, marilah yang pertama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa dipertemukan dalam mimbar penyuluh agama Islam pada kesempatan kali ini. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Pemirsa YouTube yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah hadis yang nantinya akan menjadikan semangat kita dalam mengarungi hidup di alam dunia ini. Suatu ketika ada sebuah pertanyaan yang muncul dari seorang jamaah. Bisakah itu Pak Ustadz, saat ceramah di mimbar tidak menakut-nakuti jamaah? Tanya jamaah tersebut. Loh, kok bisa gitu? Sang ustadz memberikan jawaban, soalnya kadang-kadang ada seorang ustadz yang di dalam ceramahnya selalu memberikan materi tentang neraka, tentang ancaman neraka, apa-apa dosa, sehingga banyak jamaah yang takut ya ustadz. Pemirsa YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang berbahagia, sebuah pertanyaan yang mungkin menggelitik bagi kita, tetapi itu sebuah bukti nyata bahwa terkadang jamaah itu membutuhkan suatu hal yang menarik, suatu hal yang menyenangkan dan tidak menakut-nakuti, walaupun pada dasarnya surga dan neraka itu suatu hal yang mesti bakal kita lalui. Hanya ada dua pilihan bagi orang yang hidup di dunia kelak di akhirat. Satu, masuk surga. Dua, atau masuk neraka. Pemirsa YouTube yang berbahagia, dan ini menjadikan sebuah ide yang menarik bagi kami, yang kadang orang tertarik dengan hal-hal yang menyenangkan. Surga memang sesuatu yang bisa membuat kita senang, bisa menarik bagi audien, bisa memberikan rasa ketertarikan bagi jamaah. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah amalan yang nantinya bisa dikatakan ringan, akan tetapi amalan tersebut bisa menjadikan, bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Pun demikian, kaitan dengan surga ini banyak sekali disampaikan dalam Quran. Salah satunya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa untuk mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pemirsa YouTube yang berbahagia, di ayat yang lain pada surat yang sama disebutkan
ayatnya 223, akhir ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Pemirsa YouTube Kemenak Kulon Progo yang berbahagia, betapa indahnya ketika kita berbicara tentang surga ini. Ditambahkan lagi di dalam Quran surat Al-Kahfi ayatnya 107 dan 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwalan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus tempat tinggalnya, dan mereka kekal di dalamnya, dan mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Pemirsa YouTube Kemenak Kulon Progo yang berbahagia, inilah gambaran tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal soleh. Dan kaitan dengan iman dan amal soleh ini banyak sekali ayat-ayat Quran yang menyampaikan memang beriman dan beramal soleh satu kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Iman kaitannya dengan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal soleh berkaitan dengan muamalah kita kepada sesama, urusan vertikal dan urusan horizontal. Untuk itu, pemirsa YouTube yang berbahagia, dengan kasih Allah dan rahmat Allah kepada kita, Allah telah membentangkan gambaran surga yang jelas-jelas nyata nikmatnya, dengan menekankan kekekalan, keabadian, dan kesempurnaan tanpa kekurangan sedikit pun. Pemirsa YouTube yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa peristiwa ringan yang nantinya bisa mengantarkan seseorang menjadi ahli surga dengan amalan di suatu hari. Dan ini tentunya menjadi harapan kita semuanya. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini kelak di akhirat punya cita-cita masuk neraka. Semua pengen masuk surga. Dan pada kesempatan kali ini Rasulullah memberikan gambaran kepada kita. Ada amalan yang bisa dikatakan ringan, yang itu akan mengantarkan kita untuk bisa masuk surga. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah di antara kamu yang berpuasa hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, siapakah di antara kalian yang telah mengikuti pemakaman hari ini? Abu Bakar menjawab lagi, aku. Rasulullah kemudian bertanya kembali, siapakah di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar kembali menjawab, aku. Dan Rasulullah kemudian berkata, siapakah di antara kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini? Abu Bakar menjawab kembali, aku. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika terkumpul seluruh amalan pada seseorang seperti ini, niscaya ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang berbahagia, pada diri sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu di hari itu terkumpul seluruh kebaikan yang ringan,
namun itu bisa mengantarkan masuk surga. Sehingga dalam sebuah riwayat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai berkomentar, "Oh, itu amalan ahli surga." Pemirsa yang berbahagia, memang untuk menggabungkan semua pekerjaan itu dalam satu hari bukanlah hal yang mudah. Namun dengan niat yang tulus dan kesungguhan hati, insya Allah itu bisa kita lakukan, dan mungkin bukan hal yang mustahil bagi kita. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW tadi, amalan yang pertama adalah satu, berpuasa. Memang berpuasa sunnah, Senin Kemis mungkin, atau mungkin puasa Daud atau puasa Ayamul Bid adalah ibadah yang bermanfaat. Selain itu menyehatkan, ia juga merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Semisal puasa Senin Kemis, ketika sudah rutin untuk kita lakukan, maka bukan hanya ibadah yang kita dapatkan, tapi kesehatan pun juga kita dapatkan. Sebagaimana organ tubuh kita, maka suatu saat pun harus diistirahatkan. Organ pencernaan kita tidak harus setiap hari mencerna, namun kadang suatu waktu harus istirahat juga. Pun demikian dengan hal ibadah. Rasulullah SAW bersabda terkait dengan amalan ini, amal-amal kebaikan dilaporkan pada setiap hari Senin dan Kamis, maka aku menyukai amalanku dilaporkan sedang aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Pemirsa YouTube yang berbahagia, selain itu sabda Rasulullah SAW juga bahwa berpuasa akan menjauhkan kita dari sikap riya. Itu artinya bahwa dengan menjalankan puasa ini kita akan mendapatkan dua hal. Satu, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mendapatkan kesehatan pada diri pribadi kita semuanya. Pemirsa YouTube yang berbahagia, dari hadis tadi, amalan ringan yang insya Allah bisa kita lakukan. Yang kedua adalah menjenguk teman atau kerabat atau saudara yang sakit. Membesuk atau menjenguk teman, saudara, kerabat yang sakit ini adalah suatu amalan utama yang tidak bernilai. Walaupun mungkin kadang bagi kita dalam membesuk, dalam menjenguk teman, saudara itu tanpa dibarengi, tanpa harus membawa buah tangan atau oleh-oleh. Akan tetapi dengan kehadiran kita tersebut, hal itu akan membuat bahagia. Hal itu akan membuat senang bagi teman, bagi saudara kita yang sakit tersebut. Dan nantinya akan membangkitkan semangat mereka untuk bisa sehat, untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Imam Ibnu Taimiyah bahkan berfatwa hukum menjenguk orang yang sakit adalah fardu kifayah. Yang itu artinya bahwa jika tidak ada seorang pun yang peduli kepada tetangga, peduli kepada teman, peduli kepada kerabat atau saudara yang sakit, maka seluruh warga berdosa karenanya. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa YouTube yang berbahagia, inilah sebuah amalan yang ringan yang insya Allah bisa kita lakukan,
tetapi kadang kita menyepelekan. Kita hanya hadir untuk memberikan doa, kita hadir memberikan semangat, dan kita hadir menghibur pada kerabat kita, saudara kita, atau teman kita. Dan ini disampaikan Rasulullah akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga. Pemirsa YouTube yang berbahagia, amalan ringan yang ketiga adalah bertakziah. Saat mengunjungi sanak famili yang tengah mengalami kedukaan, tengah mengalami musibah kematian, itu bisa dikatakan suatu amalan yang ringan bagi kita. Namun kadang kita sering melewatkan. Padahal kalau kita ketahui dari amalan tersebut, salah satu efeknya adalah dahsyat sekali bagi keluarga yang sedang menerima musibah tersebut. Sangat dahsyat sekali bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga sampai sedemikian pentingnya terkait dengan amalan takziah ini. Seorang ulama, Imam Syafi'i, berfatwa tak ada batasan waktu untuk mengucapkan kalimat takziah. Namun pemirsa yang berbahagia, terkadang kita menyalah artikan dari takziah ini, bahwa takziah hanya sekedar hadir, padahal maknanya lebih dari itu. Kita hadir, kita mensolatkan, kita mendoakan, kita memberikan hiburan, semangat bahwa semua itu milik Allah Subhanahu wa taala dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa YouTube yang berbahagia, amalan yang keempat adalah sebagaimana disabdakan Rasulullah, memberikan makan orang miskin. Memang memberikan makan pada orang miskin adalah amalan lain yang terlihat ringan. Sepiring nasi yang kita berikan pada seorang yang tengah kelaparan sesungguhnya tidak akan mengenyangkan perutnya. Namun bukan hanya itu, namun juga bisa menguatkan mata batin persaudaraannya, dan bahwa dia akan merasa ada orang lain yang peduli pada kesulitan hidup yang tengah dihadapinya. Dan mungkin juga bisa kita rasakan sepiring nasi yang kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan, itu pun tidak akan mengurangi apa yang ada pada diri kita. Pemirsa YouTube yang berbahagia, itulah sekelumit amalan-amalan ringan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mungkin bisa dipandang kita terasa ringan, namun jarang ataupun kadang kita jarang melakukannya. Kadang kita berat untuk melakukannya. 1, berpuasa. 2, menjenguk teman yang sakit. 3, bertaziah. Dan 4, memberikan makanan kepada orang yang memerlukan, pada orang-orang yang membutuhkan. Pemirsa YouTube yang berbahagia, dan tentunya masih banyak lagi amalan-amalan ringan yang dapat membawa kita masuk surga. Semoga Allah senantiasa memberikan
kekuatan iman kepada kita semuanya, memberikan keberkahan kepada harta benda kita semuanya, memberikan ketakwaan kepada kita semuanya, dan tentunya memberikan kesehatan kepada kita semuanya, agar kita mampu menjalankan semua apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak salah dan khilaf kami hanya bisa mohon maaf. Dan kita akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Mas?